Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Ma'asyiral ikhwah, di malam hari ini kita masuk dalam pembahasan bab yang baru. Beliau memberikan judul di sini, kata beliau, babun fi ahkamil wudu. Bab tentang atau babun fi siwaki wa khisalil fitrati. Ini pembahasan tentang bab seputar siwak wa khisalil fitrah, dan juga seputar perangai-perangai fitrah. Adapun tentang siwak, maka beliau mengatakan rawat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Ummul Mukminin ini julukan dari Aisyah, ibunya orang-orang yang beriman, dan istri-istri Nabi mereka dijuluki dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Di sini Aisyah ya, tentunya radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Kata Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabbi. Bahwa siwak itu matharah, mensucikan, membersihkan, lil fami, mulut. Ini siwak. Mardatun lirrabbi, dan dia mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada dua manfaat siwak yang Nabi sebutkan, membersihkan mulut, dan yang kedua yaitu mendatangkan keridhaan Allah. Artinya siwak ini termasuk ibadah karena mendatangkan keridhaan Allah. Karena sesuatu yang dia adalah perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah, maka ini disebut dengan ibadah. Ini ma'asyiral ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selain beliau. Wa thabata fi sahihain, dan telah tetap di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua ini, bahwa Nabi SAW bersabda, khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk dari fitrah. Karena kita di sini babnya bab tentang siwak dan bab tentang perangai fitrah. Kalau tadi tentang siwak sudah, ini hadis tentang fitrah, kesucian yang Allah ciptakan manusia dengannya. Ada 5 dari fitrah kata Nabi. Yang pertama, al-istihdad.
al-istihdad, yaitu mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan istihdad ini dianjurkan dengan menggunakan alat yang tajam. Ini namanya istihdad, dari kata-kata hidad, sesuatu yang tajam. Walaupun ma'asyiral ikhwah, seorang yang tidak menggunakan benda yang tajam, maka itu boleh-boleh saja. Hanya saja pada hukum asal membersihkan rambut yang ada di sekitar kemaluan dalam Islam itu menggunakan benda yang tajam. Dan ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Kenapa? Karena datang kalimatnya dengan kalimat istihdad dari kata hidad. Tapi tidak masalah bagi orang-orang yang telah menemukan alat-alat seperti cairan-cairan yang bisa melunakkan rambut dan ketika dicabut lebih mudah dengan itu. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah. Yang kedua yaitu al-khitan, khitan, ya, sirkum atau sunat. Ini ma'asyiral ikhwah adalah sesuatu yang merupakan fitrah. Dan khitan ini merupakan sesuatu yang diwajibkan di dalam syariat Islam bagi para lelaki. Mereka wajib untuk khitan dan lebih dianjurkan saat mereka berusia masih kecil, ya, karena anak yang masih kecil itu akan lebih baik untuk disunat tentunya, untuk dikhitan. Adapun untuk wanita, maka hukum khitan itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, walaupun yang terbaik yaitu mereka khitan, tentunya di usia yang masih kecil juga. Kemudian berikutnya dari fitrah yang ketiga, qassus syarib. Qassus syarib, qassu itu artinya memendekkan. Qassus syarib, memendekkan kumis. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, apakah dicukur dengan habis ataukah dirapikan, maka telah warid dan diamalkan oleh para ulama. Yang keempat yaitu natful ibti. Natful ibti, mencabut bulu ketiak. Coba perhatikan, ketika mencukur rambut kemaluan, Nabi menggunakan kalimat istihdad, menggunakan benda yang tajam atau yang serupa dengan itu. Tapi ketika menghilangkan rambut yang tumbuh pada ketiak, Nabi tidak menggunakan kalimat istihdad, tapi Nabi menggunakan kalimat natful ibti, mencabut. Bukan dihilangkan pakai benda yang tajam, tapi dicabut. Inilah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun boleh-boleh saja seorang menghilangkan bulu ketiaknya, rambut yang tumbuh di ketiaknya dengan sesuatu yang selain benda yang tajam, atau selain dicabut yaitu dengan benda yang tajam, itu boleh-boleh saja. Hanya saja pada hukum asalnya yang terbaik itu dengan dicabut. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, bukankah berbahaya jika dicabut? Maka jawabannya, tidak mungkin Nabi memerintahkan suatu amalan yang berbahaya untuk manusia. Tapi jemaah dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang memang tidak bisa untuk menahankan sakit dengan hal ini, maka dia boleh untuk menggunakan benda yang tajam. Dan ini boleh untuk mencabut bulu ketiak. Adapun jika dalam pembahasan istihdad, ya, mencukur bulu atau rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, maka itu tidak boleh dengan dicabut, tetapi dengan benda yang tajam atau hal-hal yang menyerupai dan lebih memudahkan. Tentunya tidak menimbulkan rasa sakit dan berbahaya pada sesuatu yang harus dihilangkan bulu terhadapnya. Yang kelima yaitu taqlimul adfar, memotong kuku. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah, kuku dengan taklim yaitu dipotong. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih, ya. Wa fi sahihain, dan tentang permasalahan kumis ada hadis yang lebih jelas lagi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, wa fi sahihaini ayda, dan dari sahihain, dua sahih yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim aydan juga, an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar, marfu'an radhiyallahu anhuma,
marfu'an, secara marfu' ini. Beliau menyebutkan hadis Nabi, kata Nabi, uhfus syawarib wa a'ful liha. Nabi mengatakan, pendekkanlah kumis-kumis, wa'ful liha, dan biarkanlah jenggot. Adapun permasalahan kumis, maka Nabi memerintahkan untuk memendekkannya, merapikannya, ya. Tetapi tentang jenggot, Nabi tidak memerintahkan kita untuk memotong dan memendekkannya. Tapi Nabi mengatakan a'fu. A'fu itu artinya biarkan. Biarkan, kalimat biarkan itu artinya apa yang tumbuh dibiarkan. Tapi tidak ada unsur pemaksaan. Orang yang nggak tumbuh jenggotnya, tidak ada pemaksaan dia harus beli obat-obat tertentu untuk menumbuhkan jenggotnya, enggak. Kenapa? Karena datang kalimat dalam hadis a'fu, biarkan. Bukan dibilang tumbuhkan, tidak. Tapi dikatakan a'fu, biarkan. Artinya apa? Apa yang ada, biarkan. Oh, tumbuhnya satu helai, dua helai, biarkan saja. Ma'asyiral ikhwah, azakumullah. Mungkin sebagian orang mengatakan di sini, bukankah jika memelihara jenggot itu adalah sesuatu yang kotor, yang jorok, tidak rapi, akan menghilangkan ya ketampanan pada wajah pada seorang lelaki? Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Maka kita jawab, orang yang mengatakan orang yang berjenggot adalah orang yang kotor, berarti dia telah menghina Nabi SAW dan para sahabat. Andai kata memelihara jenggot itu tidak baik, pastilah Nabi tidak memelihara jenggot. Tetapi sangat banyak sekali riwayat yang menyebutkan kanat lihyatuhu tamla sadrah, jenggot Nabi itu memenuhi dada. Ini ma'asyiral ikhwan. Sebagian manusia ada yang mencaci maki jenggot. Ada yang mengatakan orang yang memelihara jenggot itu seperti kambing lah. Ada yang mengatakan orang yang memelihara jenggot itu orang yang tidak bisa menjaga kebersihan diri lah. Ina'udzubillah, secara tidak langsung dia telah mencela pemimpin kaum muslimin Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad SAW dan para sahabat. Mereka memelihara jenggot. Tidak ada satupun sahabat yang mereka menghabiskan jenggot mereka. Ya, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang permasalahannya, kita mau ikut perasaan, ikut sesuatu yang ngetren, atau ikut sunnah Nabi SAW. Na'udzubillah, sebagian manusia ada yang memelihara jenggot hanya dalam keadaan mengikuti gaya-gaya tertentu, model-model tertentu, bukan karena menjalankan perintah Nabi SAW. Tapi demikianlah jika seorang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, jika ditunjukkan kepada dia sunnah Nabi, pasti dia tidak akan menerima. Dan dia mengakal-akali sabda Nabi SAW untuk menolak syariat. Itu ciri-ciri ahlul ahwa, ciri-ciri orang yang menyelisihi Nabi dan mengedepankan hawa nafsu. Jika ada dalil yang jelas, mereka akan berusaha untuk mengakal-akali. Ada hadis jelas, qassus syarib wa'ful liha, pendekkanlah kumis dan biarkan jenggot kalian. Mereka mengakali, oh ini kan dulu di zaman Nabi, sekarang nggak cocok ini. Nah ini mulai mengakali namanya. Mereka tidak menerima hadis Nabi SAW. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beragama itu bukan karena ikut-ikutan. Beragama itu bukan karena ikut tren, gaya tertentu, tapi beragama itu ikut dalil. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka mereka akan Allah SWT semakin persulit dan akan semakin melalaikan mereka. Coba lihat jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang memelihara jenggot seluruhnya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya jenggot atau lihyah, jenggot itu adalah zinatul mukmin. Itu adalah perhiasannya seorang mukmin. Itu adalah bentuk tazayyun, perhiasan seorang mukmin, seorang muslim. Tapi bukan berarti orang yang tidak memelihara jenggot maka mereka adalah orang yang tidak memiliki perhiasan, tidak. Karena perhiasan seorang muslim itu banyak.
Dan Allah mentakdirkan manusia, ada yang memiliki jenggot, ada yang tidak. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang ingin sekali memiliki jenggot, tapi Allah tidak takdirkan. Ada juga orang yang mereka Allah berikan jenggot yang banyak, tapi justru mereka menghilangkannya. Inilah keadaan manusia yang mereka jauh dari tuntunan syariat, akhirnya menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, hadisnya jelas ini. Hadisnya jelas. Nabi mengatakan, pendekkanlah kumis wa a'ful liha, dan biarkanlah jenggot. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan khaliful majus atau khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi ataupun orang Majusi. Orang-orang kafir, Yahudi, Majusi, Nasrani, mereka terbalik. Jenggotnya habis, kumisnya dibiarkan panjang. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Wa min hadhil ahadith, dan dari hadis-hadis inilah kata Syekh, wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini maka para ulama ahli fikih memetik hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, masyru'iyatus siwak. Dari hadis tentang siwak yang diterangkan oleh Imam Ahmad tadi, itu menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkannya siwak. Siwak ini pembahasan bentuk pembersihan diri, baik dikatakan itu boleh dilakukan saat mau berwudu ataupun saat mau sholat. Dan siwak ini hukumnya masyru'. Masyru' itu nama lainnya adalah mustahab. Mustahab itu nama lainnya mandub. Kalau tidak tahu masyru', tidak tahu mandub, tidak tahu juga mustahab, maka nama yang keempat yaitu sunnah. Tahu sunnah? Sunnah itu masyru', mandub, mustahab. Sama saja, itu hanya muradif, sinonim. Sunnah, siwak itu hukumnya sunnah. Pada hukum asalnya sunnah itu siwak itu sesuatu yang sering dilakukan Nabi. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu', atau dalam riwayat lain disebutkan inda kulli salat. Andai kata tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak dan untuk membersihkan mulut saat berwudu ataupun saat mau sholat. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi ya, karena Nabi tahu umatku akan berat untuk bersiwak. Apalagi orang-orang yang memang di tempat mereka itu sangat sulit mendapatkan siwak. Termasuk kita di Indonesia, ya, tidak ada pohon siwak di sini, ya, di negeri kita. Tetapi dari kemudahan yang Allah berikan, ya, barang-barang dari luar itu dimasukkan ke negeri kita sehingga kita juga bisa memakai siwak ini. Tapi hukum asalnya ini adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan dalam kategori wajib. Wa huwa isti'malu 'udin, yaitu menggunakan akar kayu au nahwihi fil asnani wal lithah. Menggunakan akar kayu atau yang semisal dengan akar kayu untuk membersihkan gigi wal lithah dan juga gusi. Jadi memang ada sebuah akar yang namanya akar ud, akar kayu. Ini bukan sembarang akar kayu. Siwak itu akar, ya, bukan batang pohon, tapi dia akar kayu ud. Nah, ini terkadang ud ini dijadikan parfum, ya, parfum ud. Ini parfum yang memiliki ciri khas khusus orang-orang yang di negeri Saudi Arabia tentunya. Liyadhhaba ma 'aliqa bihima min sufratin wa raihatin. Untuk apa fungsinya siwak? Fungsinya orang bersiwak itu untuk menghilangkan sufrah. Sufrah itu warna kuning yang menempel di gigi. Judulnya sufrah. Wa raihah, demikian pula untuk menghilangkan raihah, bau yang tidak disukai. Ya ma'asyiral ikhwah, a'azzallahu wa iyyakum. Wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan
juga Imam Ahmad, demikian pula Imam Ad-Daruqutni, bahwa beliau mengatakan, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan, sungguh telah disebutkan dalam hadis-hadis bahwa siwak itu merupakan sunnahnya para rasul, bukan cuma sunnahnya Nabi, bukan cuma Nabi Muhammad maksudnya, tapi para rasul sebelum-sebelumnya. Fa awwalu man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka orang yang paling pertama bersiwak itu Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya di agama Islam aja dikenal ini, tapi dari zaman Nabi Ibrahim siwak itu sudah dilakukan, dan beliau orang paling pertama untuk bersiwak. Wa qad bayyana Rasulullah SAW, dan sungguh Nabi telah menjelaskan, annahu matharatun lil fami, bahwa siwak itu membersihkan al-fam, mulut, ya, ay munadzifun lahu, yaitu membersihkan mimma yustakrahu, dari sesuatu aroma yang tidak disukai, aroma yang tidak sedap. Annahu mardatun lirabbi, dan bahwa siwak itu mardatun, mendatangkan keridhaan lirabbi, mendatangkan keridhaan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ay yurdir Rabb tabaraka wa taala, orang yang bersiwak, Syekh mengatakan, maka dia akan diberkahi oleh Allah. Ya, Allah ridha dan Allah akan berkahi dia. Wa qad warada fi bayanihi wa hathi wal hathi alaihi aktsar min 100 hadis. Dan sungguh telah datang penjelasan serta motivasi untuk bersiwak lebih dari 100 hadis. Luar biasa ini. Ini yang sampai kepada kita baru 1 hadis, tapi telah datang 100 hadis untuk keutamaan siwak. Wa mimma yadullu ala annahu sunnatun muakkadah, dan siwak ini telah datang dan jelas dari apa-apa yang menunjukkan seluruhnya bahwa siwak itu hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Hatta syari'u alaih, yang mana syariat memotivasi untuk melakukan siwak ini, wa raghaba fihi, dan memberikan targhib, dorongan untuk seorang itu bersiwak. Walahu fawaidun azimah, dan siwak itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Min a'zamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis, annahu madharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Dan Syekh menyebutkan yang paling besarnya dari manfaat siwak, yaitu apa yang diisyaratkan di dalam hadis ini, membersihkan mulut dan juga mendatangkan keridhaan Allah. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, siwak itu sesuatu yang sangat betul-betul disunnahkan dari zaman-zaman para rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim itu, ya, hendaknya menghidupkan sunnah Nabi dengan bersiwak. Ya, minimal dia pernah bersiwak 1 kali seumur hidup, atau minimal dia pernah membeli siwak. Ya, ini sungguh merugi orang-orang yang mereka sudah mengenal agama, sudah mengenal sunnah Nabi, tapi tidak pernah untuk bersiwak, bahkan tidak pernah sama sekali melihat siwak. Bahkan siwak aja dia tidak tahu. Ya, bahkan siwak aja dia tidak tahu. Banyak kerancauan yang ditimbulkan pada zaman sekarang ini. Orang-orang mengatakan bahwa tidak perlu untuk bersiwak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih bersih dan membersihkan dibandingkan siwak, yaitu sikat gigi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, orang yang sikat gigi tentunya berbeda dengan siwak, karena siwak itu adalah sesuatu yang memiliki kandungan-kandungan tertentu. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Di antara manfaat siwak yang tidak ada pada sikat gigi, yaitu siwak yazidu fil hifdz. Siwak itu menguatkan hafalan. Sikat gigi tidak ada menguatkan hafalan. Membersihkan mulut, iya. Menghilangkan kuning, iya. Mendatangkan keridhaan Allah, iya. Karena Allah mencintai orang yang suka bersuci, berbersih. Tapi menguatkan hafalan, tidak. Siwak menguatkan hafalan. Demikian pula Syekh Abdul Razak mengatakan, wa yazidu fi fasahatir rajul, membuat mulut orang itu fasih saat berbicara. Ya ma'asyiral ikhwah, itu sebab, ya, ada orang-orang yang
terbata-bata misalnya berbicara, mengucapkan, membaca Al-Quran misalnya, bisa jadi tempuh sebab ini dengan bersiwak, karena dia yazidu fi fasahatir rajul, itu menambah kefasihan dari seseorang. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, wa yaftahul ma'idah, wa yaftahul ma'idah. Dengan bersiwak itu mengeluarkan gas-gas lambung yang membuat orang kena penyakit lambung, gas-gas lambung. Itu secara tidak langsung, ya, zat-zat yang ada pada siwak itu akan turun dan masuk ke lambung sehingga mengeluarkan gas-gas yang ada pada lambung, dan tentunya ma'asyiral ikhwah itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Itu tidak ada pada sikat gigi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah SWT, ya, dan sangat banyak sekali sesuatu yang manfaatnya ada pada siwak namun tidak ada pada sikat gigi. Dan tentu dari segi pahala, tentu pahalanya berbeda. Adapun siwak, maka itu hukumnya sunnah. Demikian pula sikat gigi itu tidak dikatakan sebagai sunnah, itu adalah perkara yang mubah, perkara yang mubah, bukan perkara yang sunnah. Inilah jemaah dimuliakan oleh Allah, ya. Jangan sampai kita tidak tahu tentang siwak, ya, dan tidak pernah melihat siwak, bahkan tidak pernah untuk membeli siwak kecuali hanya dikasih hadiah oleh orang yang baru pergi umroh saja. Ini dulu oleh siwak ini, saya satu kali aja seumur hidup, itu pun karena dikasih. Ini kan luar biasa. Kita bisa beli sekarang ini. Di mana belinya? Oh, sekarang kita tunggu di rumah aja, pesan saja secara online, ya. Di marketplace toko-toko online itu sudah banyak pesan siwak yang jenis apa dan harga berapa dengan kualitas yang sebagaimana bagusnya, kita bisa pesan hal yang seperti itu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ini adalah merupakan benda-benda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Jadi siwak itu tidak akan pernah punah sampai hari kiamat nanti. Karena siwak itu merupakan sesuatu ibadah yang dikenal dalam Islam. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, merupakan kemudahan, kita sudah mudah untuk mendapatkannya dan kita bisa memakainya untuk berbersih, untuk membersihkan. Minimal kita kenalkan ini kepada anak-anak kita, ini siwak. Kenalkan kepada istri kita, ini siwak. Ajarkan mereka untuk bersiwak. Dan minimal mereka pernah menggunakannya, itu sudah salah satu bentuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa yakunu tasawwub bi'udin layyin, dan bersiwak itu dengan akar kayu ud yang lunak, bukan akar yang bagian kerasnya, tapi akar yang lunak. Min arok, dari pohon arok, ini namanya ini, ya. Ada di Indonesia enggak ada, ya. Namanya arok, awiz zaitun, atau juga biasa dipakai dari pohon zaitun akarnya, au urjun, atau dari pelepah kurma, ya. Tentunya diproses sehingga layak dan cocok untuk dipakai bersiwak. Au ghairiha mimma la yatafattatu wa la yarjahul fama. Dan dari apa-apa yang bisa tidak cepat hancur, benda-benda yang digunakan oleh orang Arab yang dia itu tidak cepat hancur, wala yarjahul fama, dan tidak membuat mulut menjadi luka. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi siwak itu ada tekniknya untuk digosokkan dengan cara dihancurkan. Siwak itu dihancurkan bagian ujungnya, dikikis, karena dia itu adalah akar, dan akar itu memiliki kulit. Dikelilingi kulitnya, dipotong, dibuang, kemudian bagian ujung siwak itu dihancurkan sedikit, digigit-gigit sehingga lunak, dan itulah yang digosokkan. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum Nabi meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Di pangkuan Aisyah, Nabi melihat salah seorang sahabat Nabi SAW datang menemui beliau, dan saat itu Nabi SAW telah sakratul maut. Nabi sempat-sempatnya meminta siwak yang dipakai oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman, ya, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman. Dia minta siwaknya. Ketika Nabi sakratul maut, Nabi SAW memfokuskan pandangannya kepada Abdurrahman, dan Abdurrahman radhiyallahu anhu pada saat itu sedang bersiwak. Nabi memfokuskan pandangannya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi memfokuskan pandangannya, Aisyah yang sedang memangku Nabi, ya, dipangku Nabi karena sudah hampir meninggal
Pada saat itu Nabi SAW di pangkuan Aisyah dengan disimpan kepalanya, dan dia di pangkuan Aisyah di bagian lengannya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, apakah engkau menginginkan siwak itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menganggukkan kepalanya, artinya iya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, dimintalah oleh Aisyah siwak dari sahabat ini, dan Aisyah menggigit-gigitkannya. Ya, wa tayyabtuhu, Nabi atau Aisyah menggigitnya, merapikan siwak itu kembali sehingga diberikan kepada Rasulullah. Ini wahai Rasulullah. Maka bersiwaklah Nabi SAW, ya, sampai akhirnya beliau SAW meninggal dunia. Sampai akhirnya beliau SAW meninggal dunia. Itu adalah dalil yang sangat jelas bagi kita. Hatta walaupun Nabi hampir meninggal dunia, Nabi masih bersiwak. Coba lihat. Kalau kita lihat orang mau meninggal dunia, nggak tahu apa yang dia buat. Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini ma'asyiral ikhwan azallahu. Tapi Nabi meninggal dunia, ya, di pangkuan Aisyah. Maka ketika Nabi bersiwak, Nabi SAW mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nabi menunjuk ke atas. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa para nabi jika mereka sudah ditetapkan akan meninggal, maka akan dipilih dan diberikan pilihan kepada mereka. Apakah mereka menginginkan untuk meninggal ataukah mereka menginginkan untuk hidup kembali. Tapi Nabi SAW ketika dipilihkan untuk mati, maka beliau menunjuk ke langit dan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Nah, itu adalah isyarat bahwa Nabi lebih memilih meninggal dunia pada saat itu. Maka meninggallah Nabi SAW di pangkuan Aisyah, istrinya tercinta radhiyallahu anha. Jadi jamaah dimuliakan Allah, itu sangat jelas sekali telah datang dalam hadis-hadis yang sahih tentunya. Wa yusannu siwak fi jami'il awqat, dan siwak itu disunnahkan bukan hanya saat mau sholat dan saat mau berwudu, tapi di seluruh waktu. Hatta lisaim fi jami'il yaum, bahkan orang yang berpuasa pun maka mereka boleh bersiwak sepanjang hari. Jadi siwak itu nggak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa selama seseorang mampu untuk menjaga air liurnya, jangan sampai dia telan, ya, sesuatu yang bekas siwak tadi. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama, ya, tentang siwak saat berpuasa, tapi pendapat yang paling benarnya boleh bagi orang berpuasa. Ulama yang mengatakan tidak boleh orang yang berpuasa untuk bersiwak itu hanya memilih jalur kehati-hatian, supaya hati-hatinya jangan sampai nanti air liurnya dia telan setelah dia menggunakan siwak tadi. Wa yata'akkadu fi awqatin makhsusah, dan lebih ditekankan lagi pada waktu-waktu yang khusus. Semua waktu boleh bersiwak, tapi lebih ditekankan saat waktu-waktu khusus. Wa yata'akkadu 'indal wudu, lebih ditekankan saat mau berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak saat mau wudu. Jadi kalau mau wudu lebih ditekankan lagi. Bagaimana caranya? Sebelum berwudu, saat mau berwudu, ya, sebelum berkumur-kumur itu bersiwak. Setelah itu baru berwudu. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siwak itu bisa digunakan sampai berkali-kali. Selama dia masih memiliki sifat yang basah, maka siwak itu masih diperbolehkan untuk digunakan. Ya, siwak itu kan akar pohon yang dia memiliki sifat basah. Nah, sifat basahnya itulah yang menjadikan siwak itu layak untuk dipakai. Kalau siwaknya sudah kering, kalau orang bilang sudah kering kerontang, sudah kering sekali, ya, orang Makassar bilang apa? Kalotor, sudah kering sekali, maka tidak bisa lagi untuk dipakai yang seperti itu. Maka diganti. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya siwak itu masih basah, gunakan terus. Itu bisa diraut lah istilahnya apa? Kalau orang sini bilang dipotong, digunakan yang bagian bawahnya lagi. Itu bisa bermanfaat terus-menerus sampai siwak itu menjadi kering, dan tentunya kalau kering itu akan membuat mulut sakit dan melukai mulut tentunya. Jadi kalau berwudu itu lebih disunnahkan. Wa yakunu dzalika halal matmadah, demikian pula boleh untuk bersiwak dan lebih ditekankan saat berkumur-kumur.
Kumur-kumur siwak. Li'anna dzalika ablaghu fil inqa'i wa tandhifil fami. Karena itu lebih membersihkan dan lebih menjadikan mulut menjadi bersih. Wa yata'akkadu siwaku aidan 'inda sholati fardhu aw nafla. Berikutnya, Syekh mengatakan siwak juga ditekankan bagi orang yang mau sholat wajib atau sunnah. Ya. Ketika mau sholat, jangan sambil sholat ya. Sambil sholat itu batal sholatnya nanti. Tapi saat mau sholat, saat mau takbir, itu siwak. Kalau kita beli jubah-jubah yang dari Saudi Arabia, orang-orang yang pernah umroh beli jubah dari Saudi Arabia, biasanya di bagian kantongnya itu ada kayak kain kecil, seperti kantong kecil, ukuran 1 atau 2 cm, itu lubang untuk masuk siwak. Jadi kalau siwaknya masuk, dia nggak ke samping kanan, ke samping kiri di kantong, tapi tetap saja berada di situ. Kalau orang Indonesia bukan siwak dipasang di situ, pulpen, ya kan? Pulpen. Tapi kalau orang-orang Arab menggunakan untuk menyimpan siwak, itu memang sudah di style untuk muat satu buah siwak di situ dengan siwak yang ukuran standar. Maka ini juga ditekankan saat sholat sunnah ataupun wajib, li'annana ma'murun 'inda taqarrubi ila Allah, karena sesungguhnya kita ma'muruna, ya, diperintahkan inda taqarrub, untuk mendekatkan diri ila Allah, kepada Allah, an nakuna fi hali kamali wa nadhafatin, an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin, untuk salat dan bertaqarrub dalam keadaan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya. Wa idharan li syarafil ibadah, dan siwak saat mau salat itu adalah bentuk memuliakan ibadah. Wa ta'akkadu siwaku aidan 'indal intibah minan naumil laili awin naumin nahar, dan juga ditekankan untuk bersiwak saat bangun tidur malam atau tidur siang. Tidur malam, tidur siang, bangun tidur, sunnahnya siwak. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal laili yasusu fahu bisiwak. Karena Nabi SAW kalau bangun di malam hari, beliau menggosokkan mulutnya dengan siwak. Wasyaus ad-dalku, dan yang dikatakan yasusu atau asyaus itu adalah ad-dalku, menggosokkan giginya dengan siwak. Wa dzalika li anna an-nauma taghayyaru ma'ahu raihatul fami, dan dimaklumi kata Syekh, karena tidur itu akan merubah bau aroma yang ada pada mulut, litasa'udi abkhiratil ma'idah, karena akan naik aroma-aroma yang ada pada lambungnya, itu akan naik, akan berubah aroma mulut karena lambung itu berproses. Ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiwaku fi hadhil halati yunadhiful fama min athariha, dan siwak dalam keadaan setelah bangun tidur tadi itu akan lebih membersihkan mulut dan menghilangkan bekas-bekas kotoran. Wa yata'akkadu siwaku aidan 'inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi, dan juga sangat ditekankan untuk bersiwak ketika sudah selesai makan atau minum, karena orang yang selesai makan minum akan berubah bau aroma mulutnya. Wa yata'akkadu aidan 'inda qiraatil Qur'an, demikian pula ditekankan siwak saat mau baca Quran. Ini hukumnya sunnah juga. Litandhifil fami, untuk membersihkan mulut, wa tatyibil litilawati kalamillahi azza wa jalla, dan untuk menjadikan bacaan Quran kita itu menjadi lebih baik ketika kita baca kalamullah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral ikhwah, Syekh menyebutkan wasifatut tasawwuk ayyumirral miswaka ala lithatihi wa asnanihi. Bagaimana orang Arab itu menggunakan siwak? Kata beliau, ayyumirral miswak ala lithatihi wa asnanihi, yaitu dengan cara melewati siwak, yaitu menggosokkan siwak, ya, di bagian gusi ataupun bagian gigi. Jadi bisa digosokkan di gigi, bisa digosokkan di gusi. Itulah fungsinya kenapa kita mesti menggigit-gigit siwak dulu supaya dia lebih lunak. Akar pohon itu lebih lunak, jangan masih keras seperti batu digosokkan itu. Ini ma'asyiral ikhwah azanallahu iyyakum. Kemudian setelah kita tahu yang dibersihkan gusi ataupun gigi, kata Syekh, fayabda'u minal janibil aiman ila janibil aisar, dan cara yang digunakan oleh Nabi serta orang-orang Arab saat bersiwak,
mereka memulai dari arah kanan ke arah yang kiri. Paham ini? Mulai dulu dari kanan, jangan dari tengah, jangan dari kiri. Mulai dari kanan, terus sampai ke arah kiri. Itu sunnahnya. Dan jamaah dimuliakan oleh Allah. Wa yumsikul miswaka biyadihil yusra. Tapi Syekh menyebutkan hendaknya dia bersiwak menggunakan tangan kirinya. Ini hanya bab dalam pembahasan keutamaan saja, membersihkan dengan tangan kiri. Karena ma'asyiral ikhwah, membersihkan itu adalah sesuatu yang kotor, maka gunakanlah dengan yang kiri. Karena Nabi SAW pada perkara-perkara yang ada kebaikan, maka beliau mulai dengan yang kanan. Tapi ketika perkara-perkara yang di dalamnya bukan ada unsur kebaikan, artinya unsur-unsur yang kotor misalnya seperti membersihkan, maka dengan tangan kiri. Orang yang cebok dengan tangan kiri karena dia membersihkan, maka orang yang bersiwak juga dengan tangan kiri karena dia membersihkan sesuatu yang kotor. Tapi ingat, ini hanya bab keutamaan, bukan pengharuman, bukan juga penetapan orang yang bersiwak dengan tangan kanan dia ahli neraka jahanam. Tidak, karena siwak aja hukumnya sunnah. Kenapa bisa kita petik orang siwak dengan tangan kanan dia pelaku neraka, penghuni neraka jahanam? Ini tidak. Ya, jadi itu hanya min babil aula, bab yang lebih utamanya saja. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita bahas dalam pertemuan di malam hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali tentang bagaimana agama Islam itu memerintahkan kita untuk menjaga yang namanya fitrah. Dan ini ma'asyiral ikhwah sesuatu yang sangat penting sekali sebelum kita bahas, ya, sebelum kita memasuki pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan wudu. Ya, masalah fikih itu masalah yang bermula dari pembahasan awal, kesucian, mulai dari membersihkan anggota badan, nanti bersiwak salah satunya. Setelah itu nanti ada perkara-perkara yang mesti kita bersihkan, kita jaga kesuciannya. Itulah namanya khamsatu khisalil fitrah, 5 perangai yang merupakan fitrah. Mencukur rambut kemaluan, demikian pula apa tadi disebutkan dalam hadis, demikian pula al-khitan, sunat, sirkum, demikian pula qassus syarib, memendekkan kumis, demikian pula disebutkan natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak, dan yang kelima disebutkan yaitu taqlimul adfar, memotong kuku. Nah, ini setelah 5 perkara ini baru kita masuk pembahasan wudu. Kalau wudu sudah sempurna baru pembahasan salat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini bertanya, fadhal. Silakan yang punya pertanyaan bisa kita jawab sama-sama. Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Mencabut kumis, ya. Kumis itu diperintahkan untuk qassu. Qassu itu memotong, ya, memotong. Dan kumis itu sesuatu yang menyiksa ketika kita menghilangkannya dengan cara dicabut, yang itu tidak diperintahkan tentunya. Sesuatu yang membahayakan untuk diri itu tidak akan diperintahkan dalam syariat. Dan Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Janganlah ada pembahayaan dan jangan membahayakan. Jadi berbahaya tentunya kalau kumis. Adapun ketiak itu memang datang kalimatnya dengan natful ibti, mencabut, memang disuruh cabut, bukan disuruh pendekkan atau disuruh potong. Dan tidak mungkin kalimat memendekkan itu dengan dicabut. Dicabut itu artinya dihabiskan, bukan dipotong, bukan dipendekkan. Karena jika dipendekkan berarti dengan tentunya alat-alat yang tajam. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzallahu wa iyyakum. Dan kumis itu sesuatu yang sensitif tentunya. Jangankan dicabut, kita mencukurnya saja dengan alat cukur terkadang membuat bibir itu jadi bengkak, ya kan? Apalagi dicabut. Nah ini, alhamdulillah tidak akan ada orang yang tahan dengan ini, ya kan? Barakallahu fikum. Lagi?
Jelas ya? Saya rasa ada pertanyaan. Hadafu sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.